yang kita akan jadi seru itu, tapi maksudnya lebih relatable sekarang. Outside of aku, maksud aku lumayan banyak statistiknya juga memang seperti itu sekarang gitu. Jadi relatability-nya tuh lumayan kuat menurut aku. Tapi saya sama Pak Sudir waktu milih Maxim sama sekali nggak kepikiran. Pas udah jadi, oh iya ya gitu. Thank you so much Maxim untuk jawaban juga. Terima kasih buat rekan media. Ada masih ada pertanyaan lagi? Ya. Silakan berdiri dan sebutkan pertanyaannya. Sebut aja nggak? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faris dari media ID Eko Mama. Yang pertama, saya ingin bertanya untuk Mas Surya Adi selaku sutradara di series Tante Sonia ini. Cerita Tante Sonia ini kan mengadaptasi dari film tersebut. Kemudian di awal produksi ini pendekatan seperti apa yang ingin dibangun supaya karakter Sonia ini terasa relevan penonton sekarang. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Kak Rai sebagai pemeran Sonia, bagaimana melihat karakter ini di tahap awal persiapan? Kemudian bagian mana menurut Kak Rai yang paling menarik untuk dieksplorasi sebelum proses syuting dimulai? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana membuat karakter ini lebih relevan? Oke. Sebenarnya sih kalau ini lebih ke dalam ke perusahaan sendiri. Jadi kita kalau saya awalnya tuh melihat banyak sekali konstruksi sosial perempuan tidak menikah itu langsung dihujat gitu kan. Banyak sekali kebanyakan. Maksudnya wah lu ini sebenarnya kalau saya statement saya di awal kenapa sih memang harus menikah gitu. Maksudnya jadi tidak setiap orang itu kan punya jodoh yang tepat dan gitu loh. Nah itu semua tawarkan di series ini bahwa Sonia sebagai sosok perempuan itu walaupun dia terlihat tegar tapi dia punya beberapa hal yang dia takuti juga gitu kan, kayak pandangan justru dari keluarganya gitu. Nah itu yang saya coba tawarkan di karakter Sonia supaya lebih relevan. Bukannya berarti dia tidak ada ketakutan ketika belum dapat jodoh gitu, enggak juga, tapi dia mencoba mengesampingkan problem itu dengan cara dia bekerja keras gitu kan, dia membangun perusahaannya. Itu yang kita mencoba tawarkan di sini. Kita tidak membuat karakternya itu betul-betul jadi kayak kayak jadi orang gue belum dapat ini pasangan. Kita mau menawarkan karakter seperti itu, justru kita mau merepresentasikan bahwa perempuan itu bisa memilih gitu. Jadi seperti halnya di Indonesia, di Jakarta sih sebenarnya kalau saya melihat bahwa perempuan itu udah bisa memilih, tidak hanya harus goals itu bukan hanya tentang nikah, berkarir pun boleh. Itu yang saya tawarkan supaya lebih relevan di karakter Sonia. Jawab? Oke, siap. Yes, sir. Terima kasih Mas Faris atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Memulai pertanyaannya ini tentang bagian mana yang menarik untuk dieksplor. Oke. Sejak saya dapat premis dan sinopsisnya Tante Sonia, yang ditawarkan memang temanya adalah tentang age gap. Tapi semakin saya selami ceritanya, semakin saya selami dialog-dialognya, menyelami tentang insecurity perempuan di umur ini tuh
laki-laki melihat itu sebagai kekurangan. Itu yang semuanya tuh selalu melihat defense mechanism itu jadinya aku, jadinya tegang, jadinya galak, jadinya tegas. Itu untuk menutupi kekurangan yang sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya nanti makanya kan. Dan romantis, cerita romantis antara band Sonya Martin itu juga penciptaan dewasa tapi yang playful, dan dialognya juga Mas Adi membebaskan kita walaupun tetap dalam koridornya untuk mengeksplor enaknya sebagai suaminya mengucapkan dialog ini seperti apa. Jadi diskusi-diskusi itu yang membuat saya juga semakin matang untuk menemukan suaminya seutuhnya sebagai visi antara Mas Adi, kreatornya, dan saya yang memperhatikan. Jadi proses ini sangat